Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar latihan soal. Kita akan bahas soal-soal latihan mengenai statistik. Ini video kedua yang berkaitan sama statistik. Bagi yang belum nonton video pertamanya, silahkan tonton dulu. Nanti ada linknya muncul di sebelah kanan atas ini. Tonton dulu video statistiknya yang pertama, baru tonton video yang ini. Bagi yang mau nyoba ngerjakan soal latihannya terlebih dahulu, file soalnya dalam bentuk PDF bisa di-download. Link downloadnya ada di deskripsi video ini di bawah. Lihat aja deskripsinya, klik link downloadnya. Soalnya bisa di-download, filenya berupa PDF. Kerjakan dulu, baru lihat pembahasan soal di video ini. Terus jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Belajar Kamil. Terus juga jangan lupa follow Instagram Rumah Belajar Kamil. Nah, soal nomor 1. Jika rata-rata dari 2, 3, 5, 8, 2P adalah P, kita diberikan 5 buah data. Rata-rata dari 5 buah data ini katanya rata-ratanya sama dengan P. Ditanya nilai P ini berapa? Tinggal kita masukkan ke rumus rata-rata. Rata-rata adalah jumlah semuanya. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 ditambah 2P yang kita bagi sama banyak data. Ada berapa buah data? Ada 5. Dan nilai ini sama dengan P. Rata-ratanya adalah P. Jadi nilai ini sama dengan P. Untuk mencari nilai P, tinggal kali silang ke sana. 5-nya kali silang ke P. Sehingga jadi berapa? 5P sama dengan 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10 tambah 8, 18 ditambah 2P. Kalau 2P ini kita pindah ke kiri, 5P kurang 2P, 3P 18. Berarti P-nya bernilai 6. Mudah? Ya, ini soal pertama. Kita mulai dari yang mudah dulu. Lanjut, soal yang kedua. Jika nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa, ada 43 siswa. Rata-ratanya katanya sama dengan 56. Rata-rata bisa diartikan setiap orang punya nilai 56. Bisa diartikan seperti itu. Jika nilai ujian 2 siswa yaitu Tuti dan Tono, ada 2 siswa baru, ada Tuti, ada Tono. Digabungkan ke dalam kelompok tersebut, maka nilai rata-rata ujiannya menjadi 55. Ketika ini kita gabungkan, maka rata-rata gabungannya itu menjadi 55. Apabila nilai Tuti 25, X-nya Tuti. Ini kita anggap kelompok A, kelompok B, kelompok C yang kita gabungkan. Nilai B itu sama dengan 25. Yang ditanya nilai Tono berapa? XC berapa? Ingat materi sebelumnya pas kita ngebahas ini. Ketika kita punya 3 kelompok yang kita gabungkan, maka rata-rata gabungannya bisa dihitung dari persamaan FAXA tambah FBXB ditambah FCXC yang dibagi sama jumlah suruh F. FA tambah FB tambah FC. Ini cara mencari rata-rata gabungan. Kita masukkan nilainya. Rata-rata gabungannya 55. Berarti 55. Sama dengan FA kali XA. 43 dikali 56. Tambah FB kali XB. FB karena kelompok B itu isinya cuma Tuti, berarti FB-nya nilainya 1. Kali 25. Ditambah FC, ya cuma Tono isinya, dikali XC. Berarti XC aja. Kita bagi sama FA tambah FB tambah FC. 43 tambah 1 tambah 1 jadi berapa? 45. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. 45 dikali 55. Ayo, berapa nilai 45 dikali 55? Coba hitung dulu, berapa? Dapatnya nanti 2475. Sama dengan 43 dikali 56. 2408 tambah 25 tambah XC. Nah, kita bisa dapat XC dari sini, tinggal 2475 dikurangi penjumlahan ini. 2475 sama dengan berapa? 2408 ditambah 25? 2433 tambah XC. Berarti XC-nya 2475 dikurang 2433. Maka dapatnya adalah 42. Oke? Jadi jawabannya
B. Sip. Kita lanjut soal nomor 3. Rata-rata tes matematika dari kelompok siswa dan kelompok siswi. Oke, berarti ada dua kelompok juga. Kelompok A adalah kelompok siswa dan kelompok B adalah kelompok siswi. Yang kelompok siswa rata-ratanya katanya 5. Yang kelompok siswinya 7. XA-nya 5, XB-nya 7. Ketika digabung, maka rata-rata kelasnya, rata-rata gabungan, nanti menjadi 6,2. Ditanya, berapa perbandingan banyak siswa dan siswi? Banyak siswanya kita anggap FA, banyak siswinya kita anggap FB. Yang ditanya berapa FA banding FB. Oke? Karena kita melakukan penggabungan nilai dari dua kelompok, maka rumusnya masih pakai rumus yang tadi. X gabungan sama dengan FA XA ditambah FB XB dibagi sama FA tambah FB. Oke? Berapa nilai X gabungannya? 6,2. FA kali XA, 5 kali FA, berarti 5 FA. Ditambah FB kali XB, 7 kali FB. 7 FB. Sama dengan FA tambah FB. Nah, karena kita mau nyari berapa FA FB-nya, kali silang dulu yang di bawah ini ke atas sana. 6,2 kali FA, 6,2 FA, tambah 6,2 kali FB, sama dengan 5 FA tambah 7 FB. Oke? Si FA kita kumpulkan di satu sisi, FB juga kumpulkan di sisi yang lain. FA kita kumpulkan ke kiri, sehingga 6,2 FA dikurangi 5 FA. Jadinya 1,2 FA. 6,2 FB-nya pindah kanan. 7 FB kurang 6,2 FB. 0,8 FB. Berarti FA banding FB sama dengan, perbandingan itu nggak boleh pakai sama dengan ini ya. Ini sama dengan, bukan perbandingan. Kalau perbandingan, pakai FA per FB. Karena per sama aja dengan banding atau bagi. Oke? Jadi kalau kita mau FA per FB, FB-nya pindah ke kiri, yang 1,2 pindah ke kanan. 0,8 bagi 1,2. Kita sederhanakan. Ini sama aja dengan 8 per 12. Karena komanya letaknya sama, jadi sama aja dengan 8 per 12. Sederhanakan, sama-sama bagi 4, 2 per 3. Jadi jawabannya adalah A, 2 banding 3. Oke? Lanjut, soal nomor 4. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5. Ada bilangan yang sebenarnya 36, tapi terbaca 56. Oke, berarti yang 37,5 ini rata-rata yang salah hitung. Harusnya nilai 36, tapi terbaca 56. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 37. Ini rata-rata yang benarnya. Banyak bilangan dalam kelompok itu. Nah, ini ada dua kali perhitungan. Satu perhitungan yang salah, yang kedua perhitungan yang benar. Kita tulis satu-satu. Perhitungan pertama, perhitungan yang salah. Perhitungan yang salah. Salahnya gara-gara salah tulis. Oke. Ada angka yang harusnya 36 tapi terbacanya 56. Berarti yang tertulis di sini 56. Oke. Kita punya sekelompok data nih. Terus ini data yang di luar angka yang 36 tadi ya. Terus terbaca 56. Oke. Ada 56. Sorry, bukan 56. Ada yang 56, yang 36, tapi terbacanya 56. Sebenarnya dia 36. Tapi ternyata orang yang ngebaca ini jadi 56. Dan setelah dihitung datanya, rata-ratanya, diperoleh rata-ratanya sama dengan 37,5. Yang salah cuma yang ini aja. Yang data yang lain itu nggak salah. Yang ini benar. Oke? Data yang lain ini kita anggap misalkan datanya data apa ya? Data P misalkan. Terus ketika diperbaiki, ini perhitungan yang benarnya. Perhitungan yang benarnya. Oke. Ini masih data yang P tadi. Yang si 36 tadi ditulis yang tadi awalnya kebaca 56 diperbaiki jadi benar-benar 36. Diperoleh rata-ratanya sama dengan berapa? 37. Oke. Banyak datanya adalah N. Banyak datanya adalah N. Banyak data itu sama dengan N.
Ini juga sama, banyak datanya adalah N. Banyak data adalah N. Oke? Nah, sekarang coba. Ini sekelompok data yang jumlahnya adalah P. Ini juga sekelompok data yang jumlahnya P, yang ketika perhitungannya salah atau perhitungannya benar, si P ini nilainya tetap nggak berubah. Karena yang salah hitung itu yang angka 36 tadi. Pertama ditulisnya 56, harusnya 36, yang kedua baru diperbaiki. Nah, kita masukkan ke rumus rata-rata. Yang pertama, rata-rata itu kan sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jumlah seluruh data, ini kan rumus asli dari rata-rata, per banyak data. Nah, pas ngitung pertama yang salah ini, jumlah seluruh datanya berarti P yang ditambahkan sama 56. P adalah jumlah data yang lain yang nggak salah. Dibagi sama banyak data. Banyak datanya adalah N. Dan itu nilainya sama dengan 37,5. Ini kita kali silang. 37,5N sama dengan P tambah 56. Kita simpan. Oke? Pas perhitungan kedua, yang perhitungannya udah benar, maka X-nya, ya rumusnya sama. Jumlah seluruh data, P yang ditambah sama 36. Kita bagi sama banyak data, N. Oke? Dan itu nilainya adalah 37. 37 sama dengan P tambah 36. 37-nya kita tulis sini aja langsung. Rata-ratanya 37. Berarti kalau dikali silang, 37 kali N. 37N sama dengan P tambah 36. Nah, untuk mencari berapa N-nya, kita tinggal eliminasi. Persamaan dari yang pertama sama persamaan yang kedua kita eliminasi. 37,5N sama dengan P tambah 56. 37N sama dengan P tambah 36. Kalau ini kita kurangkan, P-nya habis. 37,5 kurangi 37. Tinggal 0,5N sama dengan 56 kurang 36. 20. Setengah N 20. Berarti N-nya berapa? Setengah dari berapa yang hasilnya 20? Ya, setengah dari 40. Berarti N-nya 40. Jadi ada 40 buah data. Oke? Lanjut, soal nomor 5. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83 sehingga rata-ratanya 80. Tapi jika nilai tes tersebut, ini tes berikutnya ya, 67, maka rata-ratanya 76. Maka berapa nilai N? Oke, ini ada dua kemungkinan kayak tadi juga. Kemungkinan pertama, dia ada N kali tes. Dengan nilai rata-rata, misalkan nilai rata-ratanya adalah X. Terus ditambahkan satu kali tes lagi, satu kali tes tambahan, satu kali tes yang terakhir. Kalau nilainya 83, maka rata-rata gabungan ini, yang N kali tes ditambah sama satu kali tes yang terakhir, itu katanya 80. Terus ada kemungkinan kedua. Ini kita tulis aja dulu rumusnya. X gabungan sama dengan FA/XA ditambah sama FB/XB dibagi sama N. Kita pakai rumus rata-rata gabungan aja. Ada N kali tes dengan rata-rata X, berarti N kali X. FB kali XB, 1 kali 83, 83. Dibagi, ini bukan N ya, N tambah 1. Ada N kali tes tambah 1 kali tes. Maka totalnya FA tambah FB-nya adalah N tambah 1. Ini kita tulisnya FA tambah FB aja. FA tambah FB. Ini kelompok A dan kelompok B yang kita gabungkan. Berarti N tambah 1. Di mana rata-rata gabungannya adalah 80. Kali silang 80-nya ke sini. 80N tambah 80 sama dengan NX tambah 83. 80-nya pindah ke kiri, ke kanan, maka jadinya 80N sama dengan NX tambah 3. Ini kita simpan. Sekarang, kemungkinan kedua katanya. Kalau tes yang terakhir ini, yang B ini, nilainya 67, maka rata-rata jadi 76. Jadi N kali tes dengan rata-rata X, terus ditambah sama satu kali tes terakhir, satu kali tes yang terakhir yang nilainya 67, maka akan menghasilkan rata-rata gabungan yang besarnya 76. Berarti dari sini kita bisa masukkan ke rumus ini lagi.
Rata-rata gabungannya 76. FA kali XA berarti yang ini. N dikali X. Ditambah FB kali XB berarti 1 kali 67. 67. Dibagi FA tambah FB berarti N tambah 1. Kita kali silang jadi berapa? 76N tambah 76 sama dengan NX tambah 67. Berarti 76-nya pindah ke sebelah jadi berapa? 76N sama dengan NX. 67 dikurang 76. Coba, berapa 67 dikurangi sama 70, 67 kurang 76. Min 9. Oke? Nah, untuk memperoleh berapa nilai N, kita tinggal eliminasi kayak tadi. Coba, kalau kita eliminasi kedua persamaannya. Yang pertama, 80N sama dengan NX tambah 3. Yang kedua, 76N sama dengan NX kurang 9. Kalau ini kita kurangkan, 80 kurang 76, 4N. NX habis, 3 kurang min 9, 12. 4N-nya 12. Berarti N-nya berapa? 3. Yang ditanya, nilai N-nya berapa? 3 jawabannya. Oke? Sip. Nah, sekarang nomor 6. Oh ya, soal-soal yang kita bahas di sini itu soal-soal SBMPTN yang lama. Makin lama, ini Kak urutkan, makin lamanya makin sulit. Oke? Nomor 6. Jika 5 data, rata-ratanya 12. Ada 5 data. Dari 5 data ini, dikasih tahu, rata-ratanya 12. Mediannya juga 12. Mediannya 12. Modusnya 15. Modus 15. Rank atau jangkauan. Ranknya itu sama dengan 7. Maka data kedua setelah diurutkan. Oke, kita punya 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Ini soal yang sebenarnya gampang. Kalau paham harus mulai dari mana. Oke. Kita mulai dari yang paling gampang. Median. Median itu nilai tengah. Kalau kita punya 5 buah data, maka mediannya adalah data ke-3 yang persis berada di tengah-tengahnya. Ini. Yang akan membagi data menjadi 2 bagian sama banyak. Yang sebelah kanannya nanti ada 2 data, sebelah kirinya juga ada 2 data. Mediannya nilai 12, berarti tengah-tengah ini angkanya 12. Rata-rata nanti aja terakhir. Modusnya 15. Apa itu modus? Modus itu yang paling sering muncul. Yang paling sering. Yang jumlahnya, yang frekuensinya lebih banyak daripada yang lain. Karena kita punya 5 buah data dan modusnya 15, otomatis ini isinya 15 sama 15. Oke? Kenapa 15-nya 2 buah? Karena dia modus. Kalau memungkinkan 3, bisa aja 3 buah. Tapi 3 buah nggak mungkin. Karena di sebelah kanan 12 cuma ada 2 data lainnya. Taruh di sebelah kiri juga nggak mungkin. Kalau di kiri, berarti dia lebih kecil dari 12 hitungannya. Oke? Jadi yang di kanan udah pasti terisi sama 15. Kemudian rank. Rank 7. Apa itu rank? Rank itu adalah data maksimum, data paling besar kurangi data minimum. Nilainya 7. Data maksimum yang mana? Yang paling kanan, 15. Kurang yang paling kiri. X minimum itu yang paling kiri. Nilainya 7. 15 kurang berapa yang hasilnya 7? Berarti X minimumnya hasilnya adalah 8. Jadi ini 8. Sehingga ranknya nilainya 7. Oke? Nah, berapa data yang kedua? Kita anggap data yang kedua adalah B. Ada satu lagi yang diketahui yang kita belum pakai, yaitu rata-rata. Maka data kedua dihitung pakai rata-rata. Oke? Apa rumus rata-rata? Jumlah seluruhnya 8 tambah 12 tambah 8 tambah B tambah 12 tambah 15 tambah 15 lalu kita bagi sama 5. Dan nilainya katanya berapa rata-rata? 12. Oke? Jumlahkan ini semua. 8 tambah 12, 20. 15 tambah 15, 30. 20 tambah 30, 50. B tambah 50. 5 kali 12, 60. Berarti otomatis B-nya berapa? 10. 10 tambah 50 yang menghasilkan nilai 60. Jadi jawabannya B. Oke? Sip. Lanjut. Soal nomor 7.
Rataan dari 4 bilangan bulat, 4A, B, dan 5 sama dengan media data tersebut, yaitu 6. Kita punya bilangan bulat 4A, B, 5. Dari data yang 4 buah ini, katanya rata-ratanya sama dengan 6, mediannya juga sama dengan 6. Yang ditanya, selisih bilangan terbesar dan terkecil sama dengan berapa? Oke, karena mediannya 6, maka urutannya nggak kayak gini. Median itu nilai tengah. 4, 5, A, B. Oke? Dan median, karena dia ada 4 buah data, terletak di antara 5 sama A. Mediannya 6. Dari median ini kita bisa tahu nilai A. 6 itu terletak antara 5 sama berapa? Sama 7. Atau kalau cara ngitungnya, kalau pakai rumus, ketika mediannya terletak di antara 2 buah angka, maka nilai median itu dihitung dengan cara menjumlahkan kedua buah angka ini, kiri kanan median, 5 tambah A dibagi 2. Itu nilai median. Oke? Kali silang, 5 tambah A-nya 12, berarti A-nya berapa? 12 kurang 5, 7. Berarti A-nya kita udah dapat nilainya 7. Oke? Tinggal nyari apa? Nyari B. A sama dengan 7. Nah, B dihitung dari satu lagi yang belum kita gunakan. Rata-rata belum kita gunakan. Rata-rata adalah jumlah semuanya 4 tambah 5 tambah A. A-nya 7 ditambah B yang dibagi sama 4. Dan nilainya sama dengan 6. Oke? Rata-rata katanya sama median sama-sama 6. Kali silang 4 ke sana. 4 tambah 5, 9. Tambah 7, 16. 16 tambah B sama dengan 4 kali 6. Berapa 4 kali 6? 24. Berarti B-nya sama dengan 24 kurang 16, 8. Oke? Yang ditanya bukan B. Ya, B 8. Bukan B yang ditanya. Yang ditanya, selisih bilangan terbesar dan terkecil. Yang terbesar siapa? B. Yang terbesarnya 8. B kan, nilai 8. Yang terkecil 4. Berapa selisihnya? Ya, 4 selisihnya. 8 kurang 4 sama dengan 4. Oke? Kita lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Diketahui data berupa 4 bilangan asli. 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil. Jadi kita punya 4 data yang keempat-empatnya merupakan bilangan asli. Bilangan asli berarti mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangannya bukan bilangan pecahan. Jika median, dari sini dikasih tahu, mediannya sama dengan 6. Lalu kemudian, median dan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Selisih data terbesar dengan data terkecil. Berarti itu yang kita sebut sebagai jangkauan. Oke? Jangkauannya atau ranknya itu juga 6. Maka hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin. Oke. Datanya kita anggap misalkan A, B, C, D. Ini data yang udah diurutkan. Kemudian jangkauannya 6. Kalau jangkauannya 6, kita bisa mulai dari median dulu. Median itu adalah B sama C. Oke? Gimana cara menghitung median? Median itu terletak antara B sama C. Ini mediannya. Dan median itu nanti dihitung dengan B tambah C bagi 2. Kalau mediannya terletak antara 2 buah data, maka median itu adalah jumlah keduanya yang dibagi 2. Dan itu nilainya 6. Maka B tambah C itu adalah 2 kali 6 berapa? 12. B tambah C itu nilainya sama dengan 12. Nah, yang ditanya, hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin. Berapa hasil kali yang mungkin antara data kedua sama data ketiga? Berarti berapa nilai B kali C yang mungkin? Nah, yang kita ketahui dari B sama C itu hanya jumlahnya. B tambah C itu jumlahnya 12. Oke? Nah, kita tinggal cari kemungkinan 2 bilangan asli yang dijumlahkan hasilnya 12. Berapa aja kemungkinannya? Yang 12 jumlahnya, kita mulai yang jaraknya paling dekat, 6 sama 6. Oke? 6 sama 6. B-nya 6, C-nya 6, itu nilainya 12. Kalau dikalikan jadi berapa? 6 kali 6, 36.
Oke. Terus selain 6 sama 6 bisa berapa lagi? 5 sama 7. Kalau dikalikan jadi berapa nanti? 5 kali 7? 35. Oke. Bisa juga nanti 4 sama 8. 4 kali 8 jadi berapa nanti? 4 kali 8? 12. Kok 12? 32. Bisa 3 sama 9. Kalau dikalikan jadi berapa? Jadi 27. Bisa 2 kali 10. Tapi 2 kali 10 nggak mungkin. Kenapa 2 kali 10 nggak mungkin? Jangkauannya berapa katanya? 6. D dikurangi sama A, jaraknya antara D sama A itu harus 6. Jadi kalau seandainya B sama C itu 2 sama 10, jadi kalau ini kita ambil 2 sama 10, 1, 2, 3, 4. Ini 2, ini 10, jumlahnya 12. Maka data di kanan ini ya paling kecilnya 10 juga. Data di kiri paling kecilnya 2 juga. Oke? Ini paling besarnya 10. Paling kecilnya 10. Yang 2 ini paling besarnya 2. Jaraknya berapa? 8 jaraknya. Enggak mungkin 6. Kalau 3 sama 9 masih mungkin. Jadi datanya bisa 3, 9. Ini 9 sama 3 juga. Jangkauannya masih mungkin 6. Kalau 48 masih bisa. Ini jarak antara 8 sama 4 itu 4. Sehingga kalau data di kanan 8 sama di kiri 4 itu masih memungkinkan agar jangkauannya hasilnya 6. Oke? Jadi yang 2 10-nya nggak mungkin. Nah, ini kemungkinannya, angka-angkanya. B tambah C hasilnya 12. Oke? Hasil kali yang mungkin, segini hasil kali yang mungkin. Maka yang ada yang mana? 35 yang ada. Oke? Paham? Jadi ini hanya masalah analisa data, analisa angka. Berdasarkan apa yang diketahui, median dan jangkauan. Kita tulis seluruh kemungkinannya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Ini biasanya soal-soal tahun 2016. Oh ya, soal nomor 9 sama nomor 10 yang kita bahas nanti, itu soal 2016 sama soal kedua-duanya soal 2016. Matematika dasar, statistik. Nomor 9. Nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat dari 0 sampai 10. Bilangan bulat dari 0 sampai 10. Paling kecilnya bisa 0, paling besarnya 10. Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata 6. Rata-rata katanya nilainya 6. Dari 6 kali tes. Jadi ada 6 kali tes. Jadi ada 6 buah data. Yang 6 kali tes ini rata-ratanya 6. Ditanya berapa median terkecil. Oke. Kita punya 6 buah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agar mediannya terkecil, maka angka di sini harus angka yang kecil. Oke? Angka di sini harus angka yang kecil. Kan median itu ada di sini nih. Ada di antara kalau dia 6 buah data, ada di antara data ketiga sama data keempat. Di sinilah letak median. Agar mediannya terkecil, maka angka-angka di sini haruslah angka-angka yang kecil. Oke? Rata-ratanya 6. Apa rumus rata-rata? Rata-rata sama dengan sigma xi dibagi sama n. 6 sama dengan sigma xi itu berarti jumlah seluruh data. Kita bagi sama n. N-nya ada 6 kali. Berarti sigma xi-nya haruslah 36. Berarti jumlah seluruh angka di sini harus 36. Dan kalau kita mau data di tengahnya ini data yang angkanya kecil, karena kita mau mediannya kecil, berarti angka di kanannya haruslah angka-angka yang besar. Jadi ini 10, ini 10. Oke? Data angka yang besar. Kan maksimalnya 10 kan? Ini udah berapa ini? Udah 20. Kalau kita ambil ini 10 lagi, jadi berapa itu? Jadi 30, berarti butuh 6 lagi. Biar 6 berarti bagi 3 aja, 2, 2, 2. Oke, antara 2 sama 10, tapi bukan itu yang paling kecilnya. Kalau kita mengambil ini paling kecil, ya angka ini sama angka ini harus sama. Atau angka ini harus sama angka yang di sebelah, paling kecilnya. Jadi biar dia paling kecil, angka di sini harus sama angka di sini. Oke, biar dia sama. Kalau ini sama ini sama, berarti ini semuanya angka yang sama. Kita punya berapa angka lagi? Kalau udah 20, ini 36, berarti tinggal berapa lagi? 16. 4 buah angka yang jumlahnya 16, berarti berapa aja? 4 berarti semuanya. Oke? Maka mediannya berapa? Antara 4 sama 4, maka mediannya sama dengan
4. Ini median terkecilnya. Ada yang mungkin lebih kecil dari ini? Nggak ada. Coba aja. Misalkan kalau gini, kita coba ambil semuanya angka yang besar. 10, 10, 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 10, 10. Berarti ini udah 30, tinggal 6 lagi kan? Biar 6 berarti ini, biar nanti jumlahnya kecil, berarti ini harus paling kecil juga. Sama angka di sebelah sini. 2 sama 10, 12. Kalau dibagi 2, 6. Maka mediannya 6. Lebih kecil yang tadi. Oke? Kalau ditanya median terbesar, ini median terkecil ya. Median terbesar, kalau kita cari median terbesarnya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Maka median terbesar diambil kalau angka di sini adalah angka-angka yang besar. Oke? Dan angka-angka di sini adalah angka yang besar kalau seandainya ini kita ambil 0. Jadi ini angkanya 10, 10, 10. 30 di sini angkanya 6. Oke? Maka mediannya jadi berapa? 6 tambah 10, 16. Dibagi 2, 8. Oke? Jadi ini kita nolkan saja sehingga angkanya ada di sini nanti. Angka terbesarnya ada di 2 sini. 10 sama 6. Atau boleh juga kalau ngambil 8 sama 8. Pas 36 juga. Tengah-tengahnya juga 8. Oke? Lanjut ke soal nomor 10. Tadi jawab udah ya. 4. Nomor 10. Seorang siswa mengikuti 6 kali ujian dengan 5 ujian pertama. 6, 4, 8, 5, 7. 5 ujian pertama. Angkanya adalah, ini belum diurutkan. Kita urutkan dulu. 4, 5, 6, 7, 8. Berurutan. Kemudian, semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih besar dari 10. Karena bilang asli berarti mulai dari berapa? Mulai dari 1 berarti. Oke? Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilang asli dimulai dari 1. Katanya nilainya tidak lebih besar dari 10. Berarti nilainya dari 1 sampai 10. Oke? Rata-rata 6 ujian lebih kecil dari mediannya. Kita punya ada tambah 1 ujian lagi. Nah, kalau ada 1 ujian lagi, maka katanya rata-ratanya akan lebih kecil dari median. Rata-rata 6 ujian lebih kecil dari median. Rata-rata kecil dari median. Oke? Ditanya, ada berapa banyak kemungkinan nilai yang terakhir ini? Oke? Pertanyaannya bukan nilai ujian yang terakhir, tapi berapa banyak kemungkinan nilai ujian yang terakhir. Awalnya dari 5 buah ini, mediannya berapa? 6. Oke, coba hitung rata-ratanya. Rata-ratanya juga 6. Jumlahkan semuanya, itu nanti 30. Coba aja, 4 tambah 8, 12. 5 tambah 7, 12. 24 tambah 6, 30. Bagi 5, 6. Mediannya 6, rata-ratanya 6. Sehingga kita ambil dari nilai median sebenarnya. Nilai X yang nanti, nilai ujian ini kita anggap X nilainya. Ujian terakhir nilainya adalah X. Nah, si X ini posisinya bisa berada di kirinya 6 atau berada di kanannya 6 atau nilainya sama dengan 6. Oke? Berdasarkan posisinya terhadap angka 6, ini kan mediannya 6 kan? Maka nilai X itu bisa kita bagi atas beberapa. Yang pertama, kalau X-nya berada di kirinya 6, kecil dari 6. Maka urutan nilainya bisa kita tulis X, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? X-nya lebih kecil dari 6, berarti ada di sebelah kiri. Kirinya bisa di kiri 4, bisa di antara 4 sama 5, atau bisa di antara 5 sama 6. Kita tulis saja di sini. Nah, kalau urutan datanya seperti ini, mediannya berapa? Di antara 5 sama 6. Ini mediannya. Berapa nilai mediannya? 5,5. Oke? Nah, katanya median rata-rata lebih kecil daripada median. Rata-rata X bar lebih kecil daripada median. Gimana cara mencari rata-rata? Jumlahkan seluruhnya. X tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 yang dibagi sama, karena 6 buah data dibagi 6. Dibagi kecil dari mediannya. Mediannya berapa tadi? 5,5. Nah, coba jumlahkan yang ini. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Berapa itu? 4 tambah 5,
9, tambah 6, 15, tambah 7, 22, tambah 8, 30. X tambah 30, kecil dari 6-nya kali silang sana. 6 kali 5,5, 33. 30-nya pindah ke sebelah, jadi X-nya kecil dari 3. Jadi nilai X kecil dari 3. Oke? Jadi agar X rata-ratanya kecil dari median, maka si X-nya harus kecil dari 3. Karena nilai itu adalah bilangan asli dari 1 sampai 10, berarti yang kecil dari 3 itu kemungkinannya bisa 1 atau X-nya bisa 2. Jadi ada 2 kemungkinan untuk nilai X yang kecil dari 6. Oke? Kemungkinan berikutnya, kalau X-nya sama dengan 6. Kalau X-nya sama dengan 6, berarti urutannya 4, 5, 6, 6, 7, 8. Oke? Karena X-nya udah kita pastikan nilainya 6, berarti X-nya udah pasti 6. Maka urutan datanya kayak gini. Jadi mediannya berapa? 6. Hitung rata-ratanya. Rata-ratanya juga bisa dihitung langsung. Berapa jumlah ini semua? 36. Dibagi 6. Rata-ratanya juga 6. Memenuhi syarat nggak? Kita mau rata-rata kecil dari median. Maka X sama 6 tidak memenuhi syarat. Oke? Yang ketiga, kalau X-nya besar dari 6. Jika X-nya besar dari 6, maka urutannya, si X itu akan berada di sebelah kanannya 6. 4, 5, 6, 7, 8. Ini 5 data pertama. Si X-nya berada di kanannya 6. Bisa di kanan 8, bisa di antara 7 sama 8, bisa di antara 6 sama 7. Kita buat aja di antara, kita bikin aja dulu di sebelah kanan 8. Yang mana yang median di sini? Antara 6 sama 7. Ini mediannya. Berapa mediannya? 6,5. Oke? Dan ingat, syarat kita tadi, nilai rata-ratanya harus lebih kecil daripada median. Nah, berapa nilai rata-rata dari ini? Ya, jumlahkan semuanya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Itu 30 ditambah X dibagi sama 6 buah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Ini rumus rata-ratanya. Lebih kecil dari median. Mediannya 6,5. Sehingga 30 tambah X kali silang 6 ke 6,5. 39. Berarti X-nya kecil dari 9. Oke? Besar dari 6. Kecil dari 9. Berarti yang K berapa aja? Bisa 7 atau bisa 8. Besar dari 6, kecil dari 9. 7 atau 8. Jadi ada berapa kemungkinan nilai? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan nilai X. Nilai ujian yang ke-6. Maka jawabannya adalah C. Ini soal matematika IPA atau saintek ya? Matematika dasar. Ini matematika dasar tahun 2016. Oke? Lumayan. Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nonton video berikutnya. Materi tentang sudut kalau video pas habis ini. Jangan lupa di subscribe, di like videonya. Setiap ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar di bawah. Oke? Insya Allah nanti dibalas. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.